Tapi kalau kola, ko-nya pendek, lamnya yang panjang. Kalau yang tadi kan ko-nya yang panjang, la-nya pendek. Itu berkata. Tapi kalau kebalikannya, ko-nya yang pendek, la-nya yang panjang, itu artinya sangat berbeda. Ya, ini ada di dalam surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Jadi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan Rabbmu ya tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan membencimu. Jadi qala itu artinya membenci. Tapi kalau qala artinya berkata. Ya, jadi jangan sampai keliru ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, berbeda artinya. La misalnya dengan la yang panjang itu artinya tidak. La yang pendek artinya sungguh. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. La itu pendek di situ artinya sungguh. Bayangkan kalau la di situ kita baca agak panjang sedikit. Banyak di antara kita ini di dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan seringkali hanya mengejar khotamnya saja, ya, mengejar supaya bisa selesai satu kitab Al-Quran itu. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja mengejar khotam, tapi tajwidnya harus benar. Ya, tajwidnya harus benar, Pak. Kalau tajwidnya salah, ya bisa jadi bacaan itu tidak memberikan pahala bagi kita. Ya, jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha itu pernah marah. Ya, ketika pada satu kesempatan beliau mendengarkan ada seorang membaca Al-Quran dengan cepat. Beliau katakan dia tidak sedang membaca Al-Quran dan dia juga tidak diam. Artinya apa? Seperti orang, mohon maaf, seperti orang yang ngoceh nggak karu-karuan gitu, Pak. Ya, jadi sekali lagi cepat boleh, tapi tajwidnya harus benar. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan aku lebih senang membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran ya dengan tartil, dengan perlahan-lahan dan mentadaburi maknanya. Ya, dibanding dengan membaca seluruh Al-Qur'an dengan cepat. Ya, dengan serampangan. Maksud beliau dengan tajwid yang tidak terkontrol begitu. Ya, jadi penting sekali untuk memperhatikan ya panjang pendeknya. Kemudian kolkolah ya, kemudian gunnah ya, mendengung, suara-suara yang mendengung yang ada dalam aturan-aturan tajwid itu penting sekali, Pak. Karena makna dari satu kata di dalam bahasa Arab itu panjang pendek bisa berbeda maknanya, beda dengan bahasa kita. Ya, jadi harus diperhatikan. Qala misalnya, qala itu artinya berkata. Ya, jadi qala itu di dalam hampir setiap hadis selalu ada kata ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Umar radhiyallahu an, ya, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Ibnu Umar radhiyallahu an dan seterusnya. Tapi kalau qala, ko-nya pendek, lamnya yang panjang, kalau yang tadi kan ko-nya yang panjang, la-nya pendek, itu berkata. Tapi kalau kebalikannya, ko-nya yang pendek, la-nya yang panjang, itu artinya sangat berbeda. Ya, ini ada di dalam surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Jadi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan Rabbmu ya tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan membencimu. Jadi qala itu artinya membenci. Tapi kalau qala artinya berkata. Ya, jadi jangan sampai keliru ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, berbeda artinya. La misalnya dengan la yang panjang itu artinya tidak. La yang pendek artinya sungguh. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. La itu pendek di situ artinya sungguh. Bayangkan kalau la di situ kita baca agak panjang sedikit. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu tidak aku ciptakan dalam bentuk yang sempurna. Ya, jadi panjang pendek itu harus betul, Pak. Kita tidak perlu memahami istilah-istilahnya, tapi teknisnya, ya, panjang pendeknya itu harus betul. Minimal kita terus berusaha memperbaiki bacaan kita. Bacaan kita tidak akan pernah sempurna, tapi memperbaiki diri, mempelajari dan mengontrol bacaan kita itu wajib.
Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan begitu. Gunnah juga begitu. Ya. Fa amma man thaqulat mawazinu. Bukan fa amma man thaqulat mawazinu. Ya. Qalqalah juga begitu. Was sama'i wat tariq. Itu qalqalah kubro. Jadi qalqalah yang di akhir ayat atau di tempat di mana kita berhenti ya di dalam satu ayat itu namanya qalqalah kubro. Qalqalah yang harus lebih diperdengarkan. Ya, tapi kalau qalqalah yang ada di tengah itu namanya qalqalah sugro. Tapi tetap harus dibunyikan meskipun tidak terlalu keras. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa panjang pendek ya, kemudian makharijul huruf, ya keluarnya huruf. Ya, kemudian sifat-sifat huruf itu memang harus kita pelajari. Ya, terutama mohon maaf kita-kita yang diberi amanah untuk menjadi imam. Semoga di bulan Ramadan ini akan kita upayakan untuk meningkatkan ya kualitas bacaan-bacaan kita dalam membaca Al-Qur'an ini. Sehingga bacaan itu benar-benar insya Allah akan berpahala dan menjadi penolong kita di yaumil akhir nanti.